Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara dan saudariku semua. Berjumpa lagi di channel Benteng Umat SNBN ini ya, saudara dan saudariku. Kali ini saya akan mengangkat sebuah diskusi, yaitu diskusi gado-gado kecubung bersama Bang Zulkifli, Bang Yusuf, dan juga Herni ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi penerangan kepada kita semua dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Buat saudara dan saudariku semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti di like, di share, dan di subscribe channel ini ya. Dan semoga channel ini bisa memenuhi syarat dan bisa berkembang. Dan semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi saudara-saudari kita, untuk melindungi saudara dan saudari kita dari pemurtatan dan kristenisasi yang terjadi di negeri kita ini. Kali ini yaitu diskusi gado-gado kecubung, karena ini sangat lucu pengakuan dari umat Kristen ini ya. Bagaimana keseruannya diskusi ini? Marilah kita bersama-sama mendengarkannya seperti apa hasilnya, dan semoga ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan bersama-sama diskusi ini ya saudara dan saudariku. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ngarang bebas kamu JJ ya. Jadi kayaknya memang umat Kristen kayak kamu ini bukan untuk mencari kebenaran yang sejati, tapi suka berdusta, suka pelin-pelan ya, suka membuat aturan sendiri, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan ya. Yang menjiplak itu, yang nyolong itu adalah umat Kristen, nyolong isi kitabnya Bani Israel. Karena kalau nggak gitu umat Kristen nggak punya kitab ya. Karena umat Kristen itu tidak punya nabi yang menerima wahyu dari Allah. Punya rasul palsu, namanya Rasul Paulus ya kan. Tapi umat Kristen mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Justru yang diikuti ajarannya Paulus, alias bapak segala dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bih min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Itu adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran ya, bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam
Yesus mereka telah salibkan, sementara Allah membantahnya dengan tuduhan bahwa mereka telah membunuh, mereka telah menyalibkan Nabi Isa. Allah membantah, dan itu juga tertuang di dalam Mazmur 91 ayat 12, ayat 13 sampai ayat ke-16, bahwa dengan panjang umur Yesus atau Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang Nabi Isa di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Juga diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 55 ya. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka illa, dan seterusnya, ilayya wa mutahhiru, dan seterusnya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan Isa kepada ajalnya, lalu mengangkatnya kepada ke sisi Allah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Allah itu yang dipercaya oleh umat Kristen, Allah yang Tritunggal, yang mempunyai 3 pribadi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan Allahnya orang Kristen, Allah di dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi hanya mengenal Bapa, Bapa Sang Pencipta, tetapi orang Yahudi tidak mengenal Yesus itu. Tapi orang Kristen percaya Allah yang pencipta langit dan bumi itu adalah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu kesatuan. Erni, dari dulu kamu kok suka kali berbohong ya kan? Allah Tritunggal, di mana? Tunjukkan dong ayatnya itu bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Ya, menjadi kesatuan macam mana? Yesus di dalam air. Siapa itu burung merpati? Burung merpati apa kucing hitam atau burung hantu? Itu katanya di awan. Terdengar suara dari surga. Emangnya Yesus bisa menjadi burung merpati? Burung merpati bisa menjadi Yesus? Atau Yesus bisa menjadi Bapa? Ataukah burung merpati itu bisa menjadi Bapa? Terus Yesus sendiri mengatakan apa di dalam buku Biblos kamu? Bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa. Ya. Jadi sebenarnya kalian itu bukan pengikutnya Yesus, tapi kalian itu pengikut bapak segala dusta Saulus yang membungkus ajarannya dari penyembahan dewa Zeus. Allah Tritunggal. Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa ya. Binatang mempunyai tubuh dan jiwa, Binatang mempunyai tubuh dan jiwa. Beda, roh itu berhubungan dengan Sang Pencipta. Apa bedanya dengan tumbuhan? Tumbuhan itu punya jiwa, karena tumbuhan itu punya kehendak. Punya rasa, punya juga makan. Cuman kalau tumbuhan kan dia tetap satu tempat, ya tidak kemana, tapi tumbuhan juga hidup. Tuhan juga punya jiwa. Sementara manusia itu kenapa dia begitu spesial? Karena dia punya roh. Makanya kalau manusia mati masih ada kehidupan setelah kematian manusia itu, karena rohnya tidak akan pernah mati. Kalau binatang mati ya mati. Kalau manusia ya tetap ada kehidupan. Rohnya itu tetap hidup karena apa? Menunggu untuk diadili nanti. Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Dan itu adalah kekal. Setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal, apakah itu di surga atau di neraka. Binatang kan tidak, tumbuhan kan tidak. Itu bedanya, karena manusia punya roh. Binatang, tumbuhan nggak punya roh. Tetapi malaikat punya roh, karena malaikat adalah roh adanya, cuman nggak punya fisik. Ini adalah kebohongan. Yang dimaksud oleh Tritunggal oleh orang Kristen itu bukan
merupakan sembahannya Bani Israel. Yang dimaksud Tritunggal oleh orang Kristen itu adalah Theos atau Zeus, yang adalah merupakan dewa-dewa yang diajarkan oleh orang-orang Romawi sebagai penjajah dari tanah Israel kala itu. Dewa-dewa ini kemudian dibungkus dengan sebutan Elohim, sebutan YHWH, sebutan Adonai. Mereka orang-orang yang mengajarkan kekristenan pada awal mula itu kesulitan menyebut kata Elohim. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan budaya kekafiran dan kemusyrikan menyembah kepada dewa-dewa. Di dalam pengajaran Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Allah itu satu, tidak ada yang lain. Tidak ada istilah Tritunggal, Trinitas, Trisakti, Trikwek-kwek, itu nggak ada di dalam pengajaran para nabi. Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah sendiri yang mengucapkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di ayat ketiganya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi menekankan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jangan ada padamu ada Tuhan lain di hadapanku. Lalu Kristen yang adalah manifestasi dari perjuangan Romawi dan Yunani untuk membentuk pengajaran filsafat mereka menjadi sebuah tatanan konsep keagamaan, menjadikan di abad pertama sosok yang disembah oleh Bani Israel menjadi sosok manusia di dalam konsep kekristenan. Jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kristen muncul, membuat Tuhan baru dalam bentukan manusia. Padahal di dalam Yesaya 43, 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk aku dalam rupa makhluk, lalu kemudian menuangkan aku ke dalam batu? Siapa mereka? Jawabannya adalah Kristen. Di ayat 11 yang dikatakan, mereka semua akan kubuat malu. Maka hari ini, di mana-mana setiap kita berdebat, teman-teman Kristen itu pasti dipermalukan dengan lawan debatnya. Kenapa? Karena itu sudah merupakan nubuatan oleh Allah. Belum lagi di dalam kitab Kejadian, ya, ayat 12, Kejadian 12 ayat 3. Ya, di situ sangat terang dikatakan bagaimana Allah kemudian mengatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapa yang berkati engkau Abraham. Maka wajar kemudian ketika di setiap debat orang Kristen itu nampak kelihatan Allah murka kepada mereka, dikutuki oleh Allah, sehingga apa yang diucapkannya itu selalu bertentangan dengan kodratnya sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia yang waras. Selalu yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang bertolak belakang dengan akal sehat. Katakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu tritunggal, tiga tetapi satu, satu tapi tiga pribadi. Konyol. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, tiga di dalam satu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Hanya orang Kristen yang adalah penumpang gelap yang mengajarkan konsep ini. Mereka sadur dari filsafat, baik filsafat Mesir, filsafat Romawi, filsafat Yunani. Mereka sadur, lalu kemudian mereka mendirikan sebuah sekte baru bernama Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, Allah sang pencipta alam semesta tidak mau ada sosok lain di hadapannya. Tidak mau dia dipersekutukan dengan apapun. Dialah Tuhan satu-satunya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang perlu kamu pahami. Binatang itu nggak punya roh. Roh itu berhubungan dengan sang pencipta. Oke, bagaimana ya? Begini sekarang, manusia tahu ada yang menciptakan. Manusia mengerti ada Tuhan itu sendiri. Itu karena melalui rohnya. Pengetahuan tentang ketuhanan itu lewat roh. Sementara binatang itu punya jiwa. Mengerti enggak? Jiwa. Kenapa kamu ingin makan? Kenapa kamu merasa sakit? Kenapa kamu punya rasa punya rasa ingin kenapa manusia ingin berkembang biak? Naluri untuk berkembang biak itu ada, naluri untuk marah itu ada. Itu karena jiwa manusia itu sendiri. Itu ya, itu bedanya. Tetapi manusia punya roh. Roh itulah yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya di Alkitab dikatakan kita berhubungan dengan Tuhan itu melalui roh kita sendiri. Karena Tuhan itu adalah roh itu.
roh adanya. Oke, sekarang malaikat itu apa wujudnya? Malaikat tidak mempunyai fisik seperti kita, tetapi dia adalah roh adanya. Tidak punya jiwa seperti kita, mau makan, mau nge-seks apa, nggak ada itu. Binatang punya jiwa, tapi nggak punya roh, karena binatang tidak mengenal sang penciptanya. Oke, soal dibilang dia cerdas, binatang ada cerdas juga kalau diajar. Benar loh. Kenapa tidak? Oke? Terus maksud kamu itu binatang itu nggak mempunyai roh ya Erni? Terus dia itu hidup karena dipompa pakai pompanya balon ya? Kebohongan apa yang mau kau jajakan Erni ya? Jelas kalau binatang itu ya punya roh binatang itu ya kemungkinan tidak sama dengan roh manusia, karena binatang itu tidak diberi akal sehat ya, karena binatang itu tidak seperti manusia. Jadi itu hak mutlaknya Allah, bahwa roh binatang itu setelah mati tidak lagi diadili, karena memang dia tidak mempunyai akal sehat. Binatang itu tidak diberi aturan oleh Allah, tidak disuruh beribadah. Jadi apa yang mau diadili? Binatang itu sebagai pelengkap di dunia ini, sebagai kebutuhan antara satu sama lainnya. Kalau manusia ini diberi akal sehat, dikasih aturan, dikasih larangan, disuruh hanya beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau binatang itu ya tidak mungkin diadili, orang dia tidak punya aturan. Jadi kamu itu jangan ngarang bebas Erni. Jadi binatang itu hidup dipompa pakai ya pompanya balon gitu. Nggak usah ngarang bebas. Jadi binatang itu hidupnya pakai apa kalau nggak ada rohnya? Roh binatang yang Allah berikan kepada binatang itu ya. Semua roh itu ya hubungannya dengan Allah, ketentuan Allah. Bukan masalah ada kehidupan setelah mati atau tidaknya. Kalau manusia itu wajar, ada perhitungan, ada hari penghakiman, karena manusia itu diberi akal sehat, disuruh berpikir. Manusia itu diberi peraturan, diberi perintah, diberi larangan. Kalau binatang nggak punya, jadi apa yang mau diadili? Jadi binatang hidup itu dipompa pakai pompanya balon, nggak punya roh, nggak punya nyawa yang untuk biar dia bisa hidup. Kamu jangan ngarang bebas. Makanya kamu gunakan akal budi kamu supaya kamu pintar. Semua makhluk hidup itu mempunyai roh, dan itu hanya kekuasaan Allah. Mau rohnya itu setelah mati berguna atau tidak, itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan kamu samakan binatang itu dengan manusia. Kalau manusia itu ya harus mengikuti perintah Allah, harus menjauhi segala larangan Allah. Jangan hidup kayak binatang, halal, haram, hantam. Jadi aku bingung Bang Nababan, kok pernyataan Tante Herni mengatakan bahwa binatang itu nggak punya roh. Terus hidupnya bagaimana cara hidupnya? Dia bilang cuma punya jiwa. Jiwa tidak bisa menghidupkan. Yang bisa menghidupkan itu kan roh, Bang. Jadi saya kadang-kadang bingung loh sama Kristen ini. Nggak ngerti saya, Bang. Kok dia mengatakan bahwa binatang itu tidak punya roh, tapi dia punya jiwa. Terus dia hidup tuh bagaimana? Itu masalahnya. Sedangkan setiap makhluk hidup pasti punya roh. Gimana, Bang? Pusing saya, Bang, timbulnya, Bang. Cara apa itu pemahaman Kristen ini, Bang? Ya kalau abang nggak mau pusing, ada caranya Bang. Abang ikuti cara orang Kristen supaya nggak mau pusing. Abang harus jadi gila dulu. Karena untuk menjadi Kristen sejati itu Bang harus gila dulu, baru bisa menjadi Kristen sejati. Ya seperti Herni itu ya kan. Tapi Herni nggak berani Bang balas PN saya Bang. Jadi kalau abang nggak mau pusing, abang pura-pura gila dulu.
jiwa. Binatang itu pasti ada rohnya. Nah, masalah rohnya tuh beda dengan manusia, ya positif beda. Kan gitu. Aduh, sakit kepala saya, Bang. Udah minum Bodrek 2 ini, Bang. Kacau ini pernyataan umat-umat Bani Paulus ini, Bang. Semua makhluk hidup itu memiliki roh, tidak terkecuali binatang. Semua makhluk hidup itu memiliki roh, tidak terkecuali binatang. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, kalau Anda tidak mampu belajar, tidak mampu memahami, maka ya pelan-pelan Anda belajar. Ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 21, siapa yang tahu bahwa roh anak manusia itu naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi? Ya, terjemahan lama, kita tidak tahu apakah roh manusia yang naik ke atas atau roh binatang yang turun ke bumi. Jadi binatang itu juga punya roh. Makanya saya katakan, saudara itu tidak memiliki ilmu, tidak memahami kaidah, hanya bicara asal-asal ngomong saja. Anda tidak paham apa itu roh, apa itu nafas, apa itu nyawa. Pada saat apa Allah mengatakan roh di dalam kitab sucinya, pada saat apa dia mengatakan nafas jaya di dalam kitabnya, pada saat apa dia membicarakan nafas di dalam kitabnya. Anda mencoba untuk membeda-bedakan itu. Nah, itulah saya katakan bahwa memang sahabat-sahabat Kristen ini adalah kurang memahami, kurang pengetahuan tentang kitab suci. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, Allah kemudian apa? Menghembuskan nafas. Sama dengan binatang. Binatang dihidupkan juga dengan cara apa? Dihembuskan nafas. Bagaimana dengan roh? Roh itu adalah esensi, spirit yang disiapkan oleh Allah untuk digunakan hidup oleh makhluk. Binatang ada rohnya. Manusia juga ada rohnya. Nah, begitupun setan, begitupun iblis, mereka juga punya roh. Makanya orang Kristen itu ketika ditanya apa yang membedakan antara roh yang kalian sebut dan roh gentayangan, nggak bisa. Kenapa? Karena roh itu pada dasarnya adalah ciptaan, satu bentuk ciptaan yang fungsinya untuk menghidupkan jasad. Dia bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Itu yang perlu dipahami. Ya, jadi roh binatang, roh hewan itu sama-sama adalah roh. Yang membedakan kemudian antara roh binatang dan roh manusia adalah akalnya. Binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Nah, yang membedakan antara manusia dengan hewan, dengan binatang ini, itu tadi yang saya katakan, akalnya. Jadi ketika ada manusia tidak berakal, tidak memfungsikan akalnya, tidak menggunakan akalnya, tidak mampu membedakan antara manusia dengan pencipta, antara Yesus dengan Tuhannya Yesus, maka dia ini sama dengan binatang. Diberi akal, tapi tidak difungsikan. Masih mending binatang. Memang dia tidak berakal, tidak berpikir, tidak bisa membedakan antara Yesus dengan penciptanya Yesus, karena dia memang tidak berakal. Tapi yang celaka ini adalah manusia yang sudah diberi akal, diberi roh, tapi dia tidak mampu membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus. Karena itulah kemudian saya katakan, gunakan akal Anda supaya Anda bisa disebut sebagai manusia. Kayaknya si Erni lagi mabuk kecubung. Jadi dia mengatakan bahwa binatang itu tidak punya roh, tapi dia lupa bahwa binatang naga bonar itu punya roh, bisa perang nanti di surga. Dan roh-roh binatang itu yang seperti sapi, seperti burung, seperti sarden itu semua punya roh, padahal itu tercatat di dalam buku Biblosnya Sherni. Cuma karena Sherni tadi habis makan rujak kecubung jadinya mabok. Dia lupa di Wahyu 4 itu ayat 1 sampai 11 itu banyak roh-roh binatang semua. Mas Yusuf itu apa itu, kasih tahu itu Yayang Bebek Mas Yusuf itu jangan banyak-banyak makan rujak kecubungnya, nanti mabuk dia. Makanya kalau diskusi mabuk payah. Dia bilang binatang nggak punya roh, jadi binatang itu hidup cuma hidup di pompa, pakai pompanya balon aja. Inna sarwad
dawabil indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk, yang paling hina, yang paling rendah derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Guru, itu kasih tahu itu si Herni itu guru. Jangan banyak-banyak makan rujak kecubungnya. Nanti diskusinya ngawur. Si Herni itu habis makan rujak kecubung, makanya dia mabok, guru. Ya, demikianlah ya teman-teman diskusi gaduh-gaduh. Karena memang yang diajak diskusi lagi kebanyakan makan gado-gado kecubung, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan buat saudara-saudariku dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Semoga ini bermanfaat bagi umat, dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dibimbing semakin istiqomah di dalam dinul Islam ini. Ya, demikianlah ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.